Awas, bahaya laten Orde Baru. Ya, slogan ini yang kerap diingatkan para pejuang reformasi setiap memasuki bulan Mei seperti sekarang ini. Ingatan publik tuh diajak kembali ke sejarah reformasi. Masih ingat kan Mei tahun 98, Soeharto terjengkang dari kursi kepresidenan. Dan situasi politik dan ekonomi memaksa Soeharto untuk turun tahta sebagai penguasa Orde Baru. Pendukungnya kocar-kacir. Iya, pendukungnya kocar-kacir. Pada kabur, pada sembunyi, pada entah kemana. Ada juga yang kabur ke Yordania. Pendukungnya kocar-kacir. Bahkan partai beringin yang semula terasa dingin untuk bernaung, mendadak panas oleh tuntutan pembubaran. Bayangin, waktu itu termasuk saya juga menuntut pembubaran Golkar karena belum jadi partai ya. Kader-kadernya banyak yang menyelamatkan diri dengan sekoci partai baru sebagai tempat berlindung agar nampak ikut mendukung reformasi. Bunglon ya. Lalu para aktivis ini benar. Memang bukan basa-basi kalau kekuatan pendukung Orde Baru, pengikut setia mereka itu ingin kembali berkuasa. Tentu saja dengan motor utama keluarga cendana. Ya. Aduh, dulu nyebut keluarga cendana itu pasti orang takut-takut ya. Karena itu adalah sebutan umum untuk keluarga besar Soeharto yang tinggal di Jalan Cendana, Jakarta. Mereka sangat ingin kembali berkuasa. Mengembalikan kejayaan Soeharto. Piye, enak jawabanku toh. Ya, kita kembali setelah yang satu ini. Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Ya, lalu setelah Orde Baru, anak-anak keluarga cendana, ada Tutut, Sigit, Tati, Bambang, ada Tommy, ada Mami. Hampir semuanya terjun ke dunia politik atau setidaknya menjadi sponsor yang bekerja di belakang layar dalam upaya menyelamatkan aset mereka. Tapi semua upaya mereka tuh kandas pada era Presiden Jokowi. Mungkin mereka selamat di era misalnya presiden sebelumnya. Tapi ketika Pak Jokowi berkuasa sejak tahun 2014, kocar-kacir. Dengan berani dan sesuai aturan yang ada, aset keluarga cendana yang diindikasikan sebagai hasil korupsi, satu demi satu mulai disita untuk negara. Yang paling fenomenal adalah pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang selama ini dianggap sebagai aset pribadi. Telah resmi diambil alih oleh negara. Ya, kemudian ditaksir ya aset Taman Mini ini sekitar 20 miliar asetnya. Selain itu ada aset cendana lain yang disita. Gedung Granadi, villa di Megamendung Bogor, Yayasan Super Semar, dan 113 rekening bank dan tanah seluas 16.000 meter persegi serta juga mobil. Kalau di total ya hampir 10 triliun aset keluarga cendana yang telah disita oleh negara di zaman Pak Jokowi. Dan diduga masih belum seberapa jika dibandingkan dengan kekayaan mereka selama 30 tahun lebih. Soeharto berkuasa 32 tahun tepatnya. Tapi setidaknya keberanian Presiden Jokowi lantas diapresiasi dalam mencegah mereka untuk bisa berkuasa kembali. Serem ya. Nah, penyitaan aset keluarga cendana sedikit banyak melumpuhkan modal mereka untuk bisa kembali kepada kekuasaan. Tentu saja ini memunculkan sakit hati di kalangan keluarga cendana. Apalagi di tengah upaya mereka mengembalikan kekuasaan melalui Partai Berkarya. Ya, Partai Besutan Tommy yang memang terang-terangan secara ideologi ingin mengembalikan zaman Orde Baru, bos. Dan itu tentu membutuhkan banyak duit. Duit. Nah, sehingga partai yang memang sejak awal dideklarasikan, diisi, ya,
setelah dideklarasikan diisi oleh orang-orang yang berpandangan transaksional, itu gagal mendapat dukungan rakyat yang bisa mengantar mereka kembali pada kekuasaan melalui pemilu tahun depan. Gagal. Nah, setelah gagal dengan Partai Berkarya, harapan keluarga Cendana kini ada di mantan menantu keluarga Cendana yang terbilang masih memiliki pengaruh untuk bisa mengumpulkan para pendukung Orde Baru dari jaringan tentara di masa lalu dan juga gerbong Partai Gerindra. Ya, meski telah bercerai dari anaknya Pak Harto yaitu Titi Soeharto dan otomatis tidak lagi menjadi menantu Pak Harto, tapi hubungan Prabowo dengan keluarga Cendana ini masih sangat dekat. Bahkan foto Prabowo itu masih terpampang di ruang tamu rumah di Cendana. Jie. Jadi Pak Prabowo itu di Cendana masih ada lah titik-titiknya ya. Fotonya masih dipajang. Ya, kemudian sejarah kan mencatat ya, Prabowo ini menikahi putri kedua Soeharto itu 8 Mei 83. Jadi sebentar lagi ulang tahun pernikahan, tapi kan sudah cerai ya. Lalu dikaruniai oleh seorang putra, Mas Didit Prabowo yang lebih memilih tinggal di luar negeri. Karier militer Prabowo sejak muda nggak bisa dilepaskan begitu saja dari dukungan keluarga Cendana. Ajaran-ajaran Orde Baru masih melekat dengan kuat dalam pikiran Prabowo. Gaya pidato yang seolah-olah meniru Bung Karno, tapi isinya jauh berbeda. Apalagi jogetnya kan. Isi pidato Prabowo tak beda dengan Soeharto yang merasa paling jagoan dan paling bisa memimpin negeri ini. Di era demokrasi dengan partisipasi masyarakat, gaya kepemimpinan tersentral ala Soeharto sudah tidak cocok lagi, bos. Tidak cocok lagi dengan misalnya perkembangan demokrasi, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Yang meletakkan manusia Indonesia sebagai subjek pembangunan. Bukan lagi objek seperti di era Orde Baru. Kedekatan hubungan keluarga Cendana dan Prabowo bukanlah isapan jempol. Bisa dicari jejak-jejak digitalnya dalam Pilpres 2014 kemarin, 2019 keluarga Cendana selalu menyokong Prabowo. Ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, keluarga Cendana juga mendukung meskipun banyak pendukung Prabowo yang protes. Tapi Tommy Soeharto mengaku tidak kecewa sambil membela Prabowo dengan mengatakan bahwa itu hak pribadi Prabowo. Nah, partai buatan Tommy yaitu Partai Berkarya sebelumnya adalah salah satu partai yang mengusung Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Tapi rupanya strategi keluarga Cendana nampaknya mulai berubah ketika Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Mereka tidak banyak bersuara lagi. Dan Partai Berkarya pun terkesan ditinggalkan oleh Tommy. Waduh, ada apa ya? Tentu saja kita patut curiga dan waspada. Dan waspada dengan perubahan strategi ini. Rupanya Prabowo lah yang kini menjadi harapan dan konsentrasi keluarga Cendana sebagai pintu masuk kembali mereka dalam kekuasaan yang mungkin dianggap akan lebih hemat biaya. Nah, dan tugas kita, tugas Anda, tugas saya, dan tugas kita semua, orang-orang yang salah satunya membidani lahirnya reformasi tentunya. Tugas kita adalah memenangkan hati rakyat. Keberhasilan pemerintahan era Pak Jokowi ini yang dibuktikan dengan tingkat kepuasan publik yang meningkat hanya bisa selamat, bahkan meningkat harapannya akan kemajuan kalau kita tidak membiarkan sisa-sisa Orde Baru kembali berkuasa. Menyadarkan rakyat agar tidak memberi kesempatan Prabowo jadi presiden yang akan menjadi jalan bagi kroni-kroni keluarga Cendana bangkit. Awas, bahaya laten Orde Baru. Ini adalah mindset saya untuk Main TV. Bukan main.